Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Isna Ines Septiana dari PAI 3A. Saya akan menjelaskan rangkuman tentang perkembangan jiwa beragama masa kanak-kanak. Pertumbuhan adalah perubahan kualitatif pada material atau fisiologi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar dan bertambahnya ukuran fisik dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi meluas, dan sebagainya. Perkembangan merupakan perubahan fisikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang bertunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan anak dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuh otoritas. Maksudnya konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka, pengaruh oleh faktor dari luar diri mereka. Pada masa remaja, para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegonjangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi pada pria. Kejadian yang menentukan ini tidak semata antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun dan ada pula sudah 13 tahun dan ada pula yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan berkembangan jasmani dan rohani, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tidak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai oleh cara berpikir yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran. Dalam realitas, usia dewasa tidak menjadi ukur dan jaminan seseorang memiliki kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan kepribadiannya masih belum dewasa atau masih immatur. Umur kalender atau umur seseorang atau dewasa belum tentu sejalan dengan kedewasaan kepribadian, kematangan mental, atau kemantapan kesadaran beragama. Banyak orang yang telah melewati umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender. Namun, kehidupan agama masih belum matang.
Ada pula remaja yang berumur di bawah 23 tahun telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam, perasaan, kehidupan, motivasi, pengalaman hidup, dan keadaan lingkungan sosial budaya. Tahapan periodisasi manusia. 1. Tahap asuhan. 0-2 tahun atau disebut fase neonates. Mulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengiqomahkan di telinga kanan dan telinga kiri, melakukan akidah sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak, memberi nama yang baik, membiasakan hidup bersih, memberi ASI, memberikan makanan yang halal dan baik atau thayyib. 2. Tahap pendidikan jasmani dan pelatihan. Panca indera 2-12 tahun atau disebut fase anak-anak, yaitu mulai dari masa neonatis sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Pada masa ini anak mulai memiliki potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 3. Tahap pembentukan watak dan pendidikan agama. 12-20 tahun atau disebut fase tamyiz atau mampu membedakan yang baik dan buruk, benar dalam salah, atau disebut juga fase balik, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase ini ditandai dengan 2 hal, yaitu pemahaman yang dicapai melalui pendayagunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran dalam bertindak. Selain itu juga ada perubahan biologis yang berarti seperti postur tubuh yang hampir menyamai orang dewasa, meskipun taraf kematangan jiwanya belum mengimbanginya. 4. Tahap kematangan 20-30 tahun. Tahap ini anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya, yang mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, mengambil keputusan untuk menentukan masa kedepannya sendiri. 5. Tahap kebijaksanaan 30 sampai meninggal. Fase ini mereka telah menentukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara mengingatkan mereka agar berkenan sedekah dan zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu
mengabdikan kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya. Baik, berkembang anak juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum berumur 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tumbuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak ada perhatian terhadap Tuhan pada terhadap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang mengenangkan maupun yang menyusahkan. Namun setelah anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatian terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan individu tertentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak antara lain situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi istiadat, serta ideologi atau pandangan hidup. Perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. 1. The Fairly Realistic atau tingkat dongeng. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi atau hayalan dan emosi sehingga dalam menggapai agama anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan Nabi akan diayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng pada usia ini. Perhatikan anak lebih tertunjuk pada para pemuka agama daripada isi ajaran dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Dengan cara sendiri, anak mengungkapkan pandangan teologis, penghayatan, dan ungkapan yang tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan spontan, tapi penuh arti teologis. 2. The Realistic atau tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi perubahan pada hubungan dengan menggunakan pikir atau logika. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai pemula pertumbuhan logis sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan biasakan melakukan sholat pada
usia dini dan dipukul bila melanggarnya. The individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan A. Konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. B. Konsep ketumbuhan yang lebih murni ternyata dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan C. Konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Imam Bawani berbagi perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. A. Dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit apabila yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadi perjanjian manusia atas Tuhannya. Bayi pada kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak, namun isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis seperti memperdengarkan azan dan iqamah saat kelahiran anak. Cek anak-anak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam pergaulan inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam, tetapi disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. D. Masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek jiwa lainnya, berkembang agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Sifat beragama pada anak. Refleksif atau kurang mendalam atau tanpa kritis. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja, dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru muncul pada anak-anak berusia 12 tahun sejalan dengan perkembangan moral. Egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa
pada anak berusia 3-7 tahun. Dalam hal ini berbicara sebagai anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Pada usia 9-12 tahun, ide tentang doa sebagai komunikasi antara anak dengan ilahi mulai tampak. Setelah itu, barulah isi doa beralih dari keinginan egosentris menuju masalah yang tertuju pada orang lain yang bersifat etis. Antropomorfisme konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dan pengalamannya. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, bertanya anak mengenai bagaimana dan mengapa, biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret, verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagai pesan tumbuh dari sebab ucapan atau verba. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliyah pada anak sebagai besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Sholat dan doa yang menarik bagi mereka adalah yang mengandung gerak dan biasa dilakukan atau tindakan asing baginya. Imitasi tidak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasar diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting. Pendidik sikap religius anak pada dasar tidak berbentuk pengajaran akan tetapi berupa teladan. Kemudian rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa, rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keinginan lahiriah saja. Untuk itu perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini orang tua dan guru agama mempunyai peran yang sangat penting. Prinsip pertumbuhan dan bimbingan anak. Satu, prinsip biologi. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerakan dan tindak tanduknya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instiktif. Keadaan belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. 2.
prinsip tanpa daya sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya. Anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. 3. Prinsip eksplorasi kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan perkembangan melalui pemelihara dan latihan jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatihkan. Faktor yang membentuk anak melalui pengenal dan mendalami agama. 1. Faktor internal atau dalam diri atau bawaan. Manusia yang dalam hal ini adalah anak memiliki fitrah atau agama untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan di luar dirinya, atau Allah, zat yang memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun mudarat. Dalam perkembangan fitrah beragama ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang mendapatkan bimbingan dari para Nabi dan Rasulullah SAW. 2. Faktor eksternal atau lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat atau eksternal. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan beragama pada anak didik. Keluarga training sentrik bagi penanam nilai-nilai pengembangan fitrah atau jiwa beragama. 1. Menjadi orang patut diteladani dan menjadi model. 2. Memberi pelaku yang baik. 3. Membimbing, mengajar, atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program yang sistematis yang melaksanakan bimbingan, mengajar, dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 4. Corak perilaku anak merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya, kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran perilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Sekian penjelasan rangkuman dari saya. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.